Sebuah email berantai tersebar dan membawa kutukan. Email itu berasal dari seorang gadis yang mati dan menyimpan penuh dendam. Jika email tersebut diabaikan, maka dalam 9 hari orang itu akan mati. Kejadian ini mirip seperti pada tahun 2010 yang lalu di Indonesia. Dulu ketika zaman SMS-an muncul pesan yang harus diteruskan. Salah satu yang paling terkenal adalah masalah lagu Gaby, Tinggal Kenangan, yang kemudian muncul SMS berantai dan harus diteruskan karena jika tidak maka akan dihantui oleh setan. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang ingat. Di film ini beberapa orang yang mendapatkan email itu mati karena tak meneruskannya atau dengan sengaja mengabaikannya begitu saja. Bagaimanakah mereka bisa menghentikan kutukan itu? Berikut ceritanya. Malam itu seorang gadis bernama Ana pergi ke sebuah warnet untuk mengecek beberapa email dan notifikasi yang masuk di akun Facebook. Zion, pemilik warnet, memperingatkan Watase, pegawai homo yang menggoda pelanggannya. Watase yang kesal pun mengumpat jika ia terpaksa kerja di tempat sempit itu. Ana yang asik di depan komputer membuka email dari kekasihnya yang bernama Jake. Ia mendapat sebuah email di mana email itu merupakan hasil dari terusan dari orang bernama Julia Benson. Merasa jika hal tersebut hanyalah email iseng, Ana memilih untuk menghapusnya begitu saja. Tanpa disadari, ada sosok mengerikan yang berada di belakang Ana. Tak jauh dari warnet itu, sopir angkot melihat sosok penampakan perempuan di tengah jalan. Ia berusaha menghindari sosok itu hingga akhirnya menabrak warnet tempat Ana berada. Beberapa orang mengalami luka parah, namun Ana menjadi yang terparah. Tubuhnya tertusuk pecahan kaca hingga ia mati. Sementara sopir angkot dihajar massa sebelum kabur. Beberapa jam setelahnya, proses evakuasi pun dilakukan. Ryan, adik dari Zion, baru saja datang karena ia tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Zion merasa kesal karena adiknya tak bergegas datang karena ia mengalami sebuah kejadian yang mengerikan dengan tempat usahanya. Ada sebuah korban jiwa dalam kecelakaan itu. Ryan cukup terkejut karena hal itu bisa mempengaruhi usaha ke depannya. Dan film pun dimulai. Pagi berikutnya, Sandra membangunkan kakaknya Aileen yang masih tertidur karena dari tadi banyak pesan yang masuk dan itu mengganggunya. Aileen yang bangun terkejut dan langsung memeriksa Facebook, di mana ramai temannya mengabarkan tentang kematian dari Ana dalam sebuah kecelakaan. Mengetahui jika Ana adalah temannya, Aileen memberitahu Sandra secara perlahan. Malam itu juga Sandra bersama Sam dan Cynthia datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Jake, kekasih dari Ana, hanya bisa memandang sedih kekasihnya yang telah mati karena sebuah kecelakaan di warnet. Sandra tampak sedih atas kepergian Ana. Ia mengungkapkan jika Ana sudah seperti kakaknya sendiri. Sam dan Cynthia justru bergosip tentang kesalahan dari Sandra yang tidak ikut dalam acara hari jadi Ana. Kita mo close naman talaga kayo eh. Bakit di mo pa mapagbigyan sa pagsilip? Sandra mengatakan jika ia tak ingin melihat temannya ada di peti, meski ia ada sedikit perselisihan. Tiba-tiba Sandra melihat arwah dari Ana yang berdiri tak jauh dari peti. Sosok Ana muncul dengan pecahan kaca yang menempel di wajah seperti ketika kematiannya. Ketika malam semakin larut, Sam yang pulang mengendarai mobil melewati jalanan yang sepi. Entah mengapa mobilnya berhenti secara tiba-tiba. Dari spion tengah terlihat sosok Ana, namun ketika melongok ke belakang, sosok tanpa wajah itu berpindah dengan cepat menuju ke bangku belakang. Sam berusaha untuk kabur, namun pintu tak bisa dibuka. Ia melompat ke belakang, namun pintu tetap terkunci. Dari ventilasi AC muncul asap putih yang membuat Sam semakin panik. Pagi berikutnya, Zion harus memperbaiki komputernya sendiri setelah kejadian warnetnya tertabrak. Ia meminta bantuan Ryan, namun adiknya itu memilih pergi karena ia masih ada urusan lain. Kuya, tawagan mo na lang si Insan Bading. Zion memanggil adiknya kembali, namun Ryan bergegas pergi menggunakan motor. Ketika dilihat dari lantai 2, ada sosok lain yang berada di boncengan milik Ryan. Di sebuah kafe, Aileen memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu di sela-sela ia berkuliah.
Sebuah kafe mau menerimanya dan ia akan bekerja di shift malam. Pemilik kafe mengerti tentang jadwal kuliah Aileen karena beberapa pegawainya ada juga yang masih kuliah. Aileen sangat senang dan ia bisa memulai pekerjaannya esok hari. Di sekolah sendiri, Sandra dan Cynthia mengawasi kegiatan ekskul yang ada. Sandra kala itu merasa tak bersemangat, terlebih setelah kematian dari Anna. Cynthia memberitahukan jika mereka bisa mengganti Anna agar tidak ada kekosongan di klub itu. Sandra merasa jika hal itu bukan masalahnya. Terlebih ia kebingungan karena arwah Anna selalu muncul di hadapannya. Karen, siswa lain bersemangat untuk bisa ikut masuk ke dalam ekskul itu. Ryan yang berada di kampus justru tertidur di perpustakaan. Sementara kabar buruk terjadi pada ayah Aileen dan juga Sandra. Pria yang bekerja di kantor pos itu diminta untuk pensiun dini. Alan yang membaca surat itu tak terima dengan pemecatan dirinya. Pihak HRD menjelaskan jika Alan menerima pemecatan itu maka ia akan mendapat keuntungan dan tak mendapat kerugian apapun. Terlebih, keuntungan perusahaan semakin menurun karena semua orang banyak menggunakan internet daripada surat fisik. Alan keluar dengan wajah sedih karena ia harus mencari pekerjaan lain di usia yang sudah tua. Yang bertemu dengan Ryan di kampus merasa kesal. Ryan berusaha meminta maaf pada mantan kekasihnya itu, namun Sandra tetap menolak. Menurutnya, kesalahan Ryan di masa lalu tak bisa dimaafkan. Malam itu, Jake masih berlatih basket di sekolah. Ketika bola terlempar jauh, sosok mengerikan ada di depannya. Jake hanya bisa terpaku ketakutan hingga pelatih menghampiri. Di dalam rumah Alan, sang istri mengomel karena Alan terkena PHK. Ia merasa kesal karena nasib malang menimpa rumah mereka. Aileen yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya keluar dari kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Tessie langsung menyalahkan suaminya dan meminta untuk memberitahu berita buruk yang ada. Alan pun meminta maaf karena kini ia tak bekerja dan tak mendapat gaji. Tessie makin kesal dan kebingungan bagaimana mereka bisa membayar cicilan rumah. Terlebih sebelum membeli rumah besar itu, Alan memberitahu jika ia akan naik pangkat bukan malah dipecat. Terlebih, Alan tak menuruti perkataannya dulu untuk pindah ke Kanada. Jake yang membersihkan diri di ruang ganti kembali melihat email terusan dari Julia Benson. Tiba-tiba di rumah sendiri, Aileen membantu ayahnya untuk mengirim CV. Aileen memberitahu jika kini mereka hanya tinggal mengirim email dan tak perlu mendatangi kantor. Tak berselang lama, Sandra pulang ke rumah. Sang ibu langsung ngomel pada Sandra karena ketika pulang dari layat langsung ke rumah dan tak melakukan pak-pak. Jika tak melakukan pak-pak, maka hantu bisa mengikuti sampai ke rumah. Alan yang tengah pusing meminta istrinya untuk tidak berkata macam-macam. Semua hal itu hanyalah mitos jika harus mampir ke tempat lain setelah layat orang meninggal. Ketika malam semakin larut, Aileen tak bisa tidur karena ia merasakan ada yang tak beres. Ia memaksa untuk tidur, namun Sandra melihat penampakan mengerikan. Ia berteriak dan memberitahu jika ada orang di dalam rumah dan terlihat seperti seorang gadis. Tiba-tiba Sandra semakin menggila dan keluar dari kamar. Ia menangis ketakutan dan menceritakan apa yang terjadi. Tessie langsung menyalahkan anaknya karena tak melakukan pak-pak hingga setan mengikuti ke dalam rumah. Nenek pun menghentikan anaknya yang memarahi cucunya. Hal itu bisa mengakibatkan trauma bagi mereka. Pagi harinya, Alan memasak sembari mencari lowongan pekerjaan di koran. Tessie mengungkapkan jika ia merasa khawatir dengan Sandra. Ia ingin membawa Sandra pergi ke dukun untuk melakukan pengobatan. Alan tak setuju karena anaknya tak mengalami kerasukan. Mereka kembali berdebat di mana Tessie masih menyalahkan Alan yang dipecat dari pekerjaan. Tiba-tiba Sandra berteriak dari dalam kamar. Mereka bergegas masuk dan Sandra hanya menangis histeris. Ternyata gadis itu merasa sedih karena temannya yang bernama Sam ditemukan meninggal dunia di dalam mobil. Sandra meyakini jika semua itu ada hubungannya dengan kematian dari Anna dan sosok Anna lah yang telah membunuh Sam. Alan menenangkan Sandra dan memberitahu jika tak ada yang namanya hantu. Aileen kala itu bekerja di kafe di mana Ryan bekerja paruh waktu di sana juga.
Rian ingin rujuk kembali namun Aileen menolak. Tiba-tiba muncul sosok mengerikan yang membuat Rian terkejut. Aileen mengancam akan keluar dari pekerjaan karena muak jika harus melihat Rian setiap hari. Malam harinya, Alan dan Tisi membawa Sandra pergi ke dukun. Dukun Frank memberitahu jika sosok yang mengikuti Sandra sangatlah kuat. Sosok itu adalah manifestasi dari sebuah kejahatan, yaitu setan. ng kasamaan ng demonyo. Frank meminta Sandra untuk berdoa terus-menerus. Di dalam rumah, Aileen bersama dengan neneknya. Gadis itu bercerita pada nenek tentang kekesalannya ketika melihat Rian. Ia menyesal telah bermadu kasih dengan Rian hingga pria itu berselingkuh darinya. Nenek meminta Aileen untuk bicara empat mata dengan tenang dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Tiba-tiba, sosok setan tanpa muka itu kembali muncul dan kini menampakkan diri pada Aileen. Hari berikutnya, Sandra kembali ke sekolah. Karen kali ini sudah bergabung dengan ekskulnya. Ketika hendak kembali ke kelas, Sandra bertapakan dengan guru muda bernama Pak Philip. Cynthia yang melihat hal itu mengatai Sandra jika tengah menggoda guru baru. Di kamar mandi sendiri, seorang siswa yang bernama Kyle menghapus email kutukan. Tak disangka sosok mengerikan itu muncul dan langsung membunuh gadis itu tanpa ampun. Siswa lain yang melihat kejadian itu berteriak dan terjadilah kehebohan. Sandra dan Cynthia masih membicarakan tentang kematian Sam. Apakah itu ada hubungan dengan kematian anak atau tidak? Sandra mengaku yakin jika itu ada hubungannya karena selama ini ia tahu betul bagaimana ketika Anna marah. Ia pernah memergoki Anna ketika ayah Anna meninggalkan keluarga. Anna kala itu memendam sebuah kekesalan. Ia menyalakan lilin dan berharap ayahnya mati. Anna juga tak mudah lupa dengan kesalahan orang lain. Karena Sam pernah melakukan kesalahan pada Anna, maka Sandra yakin jika arwah Anna lah yang telah membunuh Sam. Tak berselang lama, Pak Philip datang. Ia memberikan kabar buruk tentang siswa yang mati di toilet. Ia berharap siswa yang lain berhati-hati saat di dalam kamar mandi. Sore harinya, Aileen memutuskan untuk berhenti bekerja. Rian kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, lampu berkedip dengan sangat cepat. Sosok mengerikan itu kembali muncul dan membuat Aileen ketakutan. Rian bergegas mendatangi mantan kekasihnya itu. Di dapur kafe, karyawan lain mendapat pesan kutukan. Ia tak menghiraukan kutukan itu dan langsung menghapus begitu saja. Sosok setan itu kembali muncul dan langsung membunuh pria tersebut. Kehebohan pun kembali terjadi. Malam harinya, Sandra tidak langsung pulang karena pergi ke pesta kolam renang. Cynthia memberitahu jika Sandra adalah sasaran dari Jake selanjutnya. Gadis itu pun meminta temannya untuk tidak membicarakan itu karena Anna baru saja mati. Pak Philip yang masih berada di sekolah merasakan gangguan mengerikan. Ia memilih untuk pulang daripada lembur diganggu setan. Rian kali itu mengantar Aileen pulang ke rumah. Rian meminta maaf atas kesalahannya dahulu dan ia mengajak balikan, namun Aileen menolak pria itu. Alan pun menyambut kepulangan anak gadisnya. Di tempat pesta, Karen menjadi buran dari para lelaki. Beberapa pria melihat video skandal yang ada di internet. Teman lain menyeret Karen untuk pergi agar tidak dijadikan objek fantasi. Namun gadis itu menolak karena selama ini ia tak pernah mendapat perhatian. Sandra yang melihat Karen berjoget terkejut karena sosok mengerikan itu muncul di sana. Ia menyeret Karen untuk pergi, namun justru terjebur ke dalam kolam. Sosok itu menahan tubuh Karen hingga gadis itu tak bisa berenang ke permukaan. Jake segera masuk ke dalam kolam dan menyelamatkan Sandra dan juga Karen. Sandra menceritakan jika ada sosok yang mengikutinya selama ini dan ia tak tahu pasti maksud dari kehadirannya. Jake datang membawakan minuman. Sandra berterima kasih karena Jake telah menyelamatkannya. Sandra kembali melihat sosok penampakan Anna di kolam itu. Sementara itu, di rumah sendiri terjadi keributan karena Sandra tak kunjung pulang. Alan menyalahkan istrinya yang tak bisa menjaga Sandra. Aileen yang keluar pun menenangkan neneknya yang terlihat kebingungan. Ia akan mencari Sandra karena mungkin anak itu menginap di rumah teman. Alan mengajak Aileen untuk ke kantor polisi guna melaporkan hilangnya Sandra. Aileen menjelaskan jika belum pasti Sandra menghilang. Ia juga menenangkan sang ibu hingga tiba-tiba Sandra masuk ke dalam rumah.
Ibu yang kesal pun menampar anaknya karena pergi tanpa pamit. Sandra kembali keluar dan Aileen bergegas menyusul. Mereka hampir tertabrak mobil, namun untungnya masih bisa selamat. Ryan yang berada di rumah membuka sebuah email kutukan. Ia merasa jika ada sosok yang mengamatinya, ternyata untungnya apa yang Ryan alami hanyalah mimpi semata. Sementara itu, Zion menuntut supir angkot untuk membayar kerusakan di tokonya. Watashi yang melihat lotre di koran terkejut hingga ia pingsan. Oh, ano nangyari? Zion mendekati sepupu homonya dan menolongnya. Watashi menjelaskan jika ia menang lotre setara 3 miliar rupiah. Zion tak percaya karena Watashi tak pernah memasang lotre. Watashi membenarkan hal tersebut, namun kala itu ia memasang karena mendapat bisikan untuk memasang lotre. Ryan mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan dari Sandra. Aileen langsung memeluk mantan kekasihnya itu dan menjelaskan apa yang terjadi, di mana Sandra kecelakaan setelah mencoba kabur dari rumah. Ryan menenangkan mantan kekasihnya dan meyakinkan jika Sandra baik-baik saja. Ibu dan nenek pun datang untuk melihat keadaan Sandra. Kala itu Watashi menjelaskan jika keberuntungan itu adalah dari sebuah email. Ia mendapat email berantai yang memintanya untuk mengirim pada 7 orang. Jika semua email itu berhasil dikirim, maka dalam 9 hari maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Namun jika tidak diteruskan, maka akan terjadi sebuah kesialan. Watashi pun mengerti jika hari ini adalah hari ke-9 di mana ia mengirimkan pada Zion dan juga Ryan. Zion awalnya tak percaya, namun Watashi tak peduli karena ia telah menang lotre. Di sekolah, beberapa guru menyindir kehadiran dari Pak Philip. Mereka merasa jika pria itu adalah pembawa sial. Kematian terus terjadi dan bisa jadi mereka selanjutnya. Pak Philip yang tak nyaman mendengar hal itu memilih untuk pergi. Benar saja, pria yang membicarakan Pak Philip mati terkena kipas angin yang jatuh. Sandra menginap di rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Tessy meminta maaf pada Aileen atas apa yang terjadi. Aileen menenangkan emaknya dan meminta untuk pulang guna istirahat dan biarkan saja ia yang berjaga. Sore itu, Jack dan Cynthia berkunjung ke rumah sakit. Jack tiba-tiba mengatakan jika semua itu adalah salahnya. Beberapa minggu lalu, ia menerima sebuah email berantai kutukan. Isi email itu berisi seorang gadis yang meminta doa. Surat itu harus dikirimkan ke 7 orang. Jika berhasil, mereka akan mendapat keberuntungan, namun jika diabaikan, maka 9 hari orang tersebut akan mati. Ia mengaku telah mengirim pada 7 orang yang ada, dan ternyata di hari ke-9 ia mendapat keberuntungan di mana mendapat beasiswa ke Kanada. Selain itu, Pak Leknya pulang dan memberi uang 70 juta. Namun di hari berikutnya, anak diketahui meninggal. Cynthia menghentikan cerita Jack dan menanyakan hubungan dengan kematian dari Sam dan Kyle. Jack menjelaskan jika ia mengirimkan email itu pada Kyle dan Sam dan juga Sandra, lalu Karen. Cynthia masih tak percaya dengan kutukan dari email itu. Ia mempertanyakan kenapa Anna yang mati dulu dan kenapa Sam dan Kyle mati di waktu yang berbeda. Jack sendiri tak mengerti, namun ia mengetahui ketika Sam mengabaikan email itu. Cynthia penasaran kenapa Sam mengabaikan email tersebut dan meminta Jack untuk mengingat kapan hal itu terjadi. Jack teringat jika itu terjadi pada tanggal 6 Juli. Cynthia pun tahu jika kematian dari Sam yaitu tanggal 15, 9 hari setelahnya. Cynthia membuat kesimpulan jika teman mereka Karen mengirimkan pada orang, dan ternyata Karen mengirim pada Pak Nadres, guru yang mati terkena kipas angin. Jack terus menyalahkan diri sendiri. Cynthia juga panik karena ternyata ia telah mengabaikan email tersebut. Sandra kebingungan jika Anna mati karena email itu, kenapa arwahnya terus menghantuinya. Ia merasa jika keadaan menjadi semakin rumit. Aileen yang pergi ke rumah sakit melihat sosok Anna dengan bentuk mengerikan. Cynthia sendiri terus histeris dan ia berteriak tak ingin mati. Jack meminta mereka untuk menyelidiki asal-usul dari email itu. Cynthia yang ketakutan bergegas lari keluar dari kamar. Sosok mengerikan itu terus mengejarnya. Aileen yang bertabrakan dengan Cynthia mengikuti kemana gadis itu pergi.
Tak disangka gadis itu mati karena terkena pipa besi yang berada di rumah sakit. Jasad Cynthia pun dibawa pergi ke rumah duka keesokan harinya. Di dalam rumah, Sandra curhat pada kakaknya jika ia sudah mengabaikan email itu selama 9 hari namun dirinya masih hidup. Ia tak tahu apa yang terjadi, apakah karena Jack atau dukun itu yang ia datangi tempo hari. Aileen menenangkan adiknya dan memberitahu jika ia akan melakukan apapun agar Sandra tetap aman. Hari berikutnya, Aileen meminta bantuan Ryan agar kakaknya mau membantu men-track pengirim email selama ini. Zion pun sempat menolak, namun akhirnya ia mau membantu. Ia melakukan penelusuran dan diketahui jika pengirim pertama email itu bernama Julia Benson. Email berantai itu diketahui sudah ada semenjak 5 tahun yang lalu. Dari profil media sosial itu hanya ada 3 foto Julia Benson. Ketika melihat halaman profil, Sandra menemukan ada sesuatu yang menarik. Terlihat ada gurunya yang bernama Pak Philip. Dalam status itu, Philip cinta-cintaan dengan sosok Julia. Jack, Sandra, Aileen, dan Ryan langsung mengunjungi sekolah Sandra untuk mencari keberadaan Pak Philip. Sayangnya, guru itu tak ada di sekolah hari itu. Pencarian pun dilanjutkan untuk mengetahui keberadaan dari rumah Philip. Mereka mencari ke perpustakaan di mana Sandra sudah mendapat alamat terlebih dahulu. Jack menemukan sebuah artikel tentang tragedi kematian Akademi Roh Kudus. Sandra kini yakin jika Pak Philip mempunyai hubungan dengan email itu. Zion yang berada di dalam rumah mendapatkan email kutukan dan merasa ada sosok yang melewatinya. Ia memutuskan untuk mengirim email itu pada 7 orang teman agar mendapat keberuntungan seperti sepupu homonya. Ryan yang menunggu bersama dengan Aileen mulai melihat sosok mengerikan itu. Ia pergi ke kamar mandi dan kembali untuk memberitahu Aileen jika dirinya juga mendapatkan email kutukan itu. Aileen sangat terkejut dengan hal itu dan kenapa Ryan baru memberitahunya sekarang. Ryan mengaku jika ia lupa. Sosok itu kembali muncul di hadapan Ryan. Mereka berempat pun bergegas pergi menuju ke rumah Pak Philip. Ryan mengaku jika sudah 9 hari ia mengabaikan email itu. Hujan kala itu membasahi jalan. Ryan menghentikan mobil dan memilih untuk keluar. Tanpa diduga, sebuah petir menyambar tubuh Ryan dan membuatnya mati seketika. Mereka pun mampir ke rumah sakit namun semua sudah terlambat. Jack berjanji pada Aileen akan menemukan Pak Philip dan menyelesaikan semuanya. Jack membawa serta Sandra untuk pergi ke rumah Pak Philip. Sandra masih mempertanyakan kenapa Anna selalu muncul setelah kematiannya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Jack mempunyai jawaban dan ia merasa jika mungkin mantan kekasihnya ada hubungan dengan wanita itu. Sesampainya di rumah Pak Philip, pria itu menolak Sandra dan juga Jack. Jack memohon dan ia hanya ingin menanyakan sesuatu. Sandra mendesak dan memberitahu jika ia hampir mati karena kutukan yang Julia buat. Philip pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Ia meminta Julia dan Jack untuk tenang karena dirinya mempunyai keluarga. Jack terus memohon karena ia ingin menghentikan kutukan dan hidup dengan tenang seperti sedia kala. Philip pun akhirnya mau bercerita. Dulu ia pernah mengajar di tempat lain dan mempunyai hubungan dengan salah satu siswa bernama Julia. Bahkan Philip melakukan hubungan badan dan direkam. Anehnya, rekaman itu tersebar dan semua murid menonton video pergencotan itu. Awalnya mereka berusaha untuk menghadapi bersama, namun Julia merasa tertekan. Video itu akhirnya sampai pada orang tua Julia dan Julia pada akhirnya diusir dari rumah. Ia meminta agar tinggal bersama dengan Philip. Sayangnya Philip merasa jika ia belum siap untuk berkeluarga. Ia pun memilih untuk putus hubungan dengan Julia. Semenjak saat itu ia tak pernah mendengar kabar tentang Julia lagi. Terlebih Julia juga telah berhenti sekolah. Hingga pada akhirnya terdengar kabar jika Julia mengakhiri hidupnya sendiri. Semenjak saat itu arwah Julia selalu menghantuinya kemanapun ia pindah sekolah, pasti ada saja yang mati. Jack menjelaskan jika kini arwah Julia mengikutinya. Ia sudah sangat lelah dan meminta Pak Philip untuk minta maaf. Philip menjelaskan jika ia sudah meminta maaf berkali-kali. Sandra pun mempunyai ide jika Philip harus membuat email berantai seperti yang Julia lakukan. Tanpa basa-basi, Philip langsung membuat email itu. Namun ketika hendak dikirim, serangan mulai terjadi. Sosok Julia menyerang Pak Philip hingga ia kesulitan untuk bernafas. Sandra yang berusaha mengirimkan email itu juga ditahan oleh arwah Julia.
Jake juga mendapat serangan hingga mereka terpaksa keluar dari rumah. Aileen kala itu datang untuk menyusul adiknya. Sayangnya setan Julia tak membebaskan mereka begitu saja. Jake hendak menimpuk setan Julia dengan batako, namun kekuatan arwah pendendam itu sangatlah kuat. Jake terlempar, begitu juga dengan Sandra yang melayang-layang. Setan itu kini hendak menyerang Aileen. Di dalam rumah, Philip melihat ada kesempatan untuk mengirimkan email. Sayangnya, keris yang ada di tembok terbang dan menghunus punggung dari Philip. Untungnya, email itu berhasil dikirim. Sosok arwah Anna muncul dan menyelamatkan mereka semua. Beberapa hari setelahnya, Aileen berkunjung ke makam Brian. Sementara Sandra yang hendak pergi menemukan neneknya sendiri di dalam rumah. Sedangkan ayah dan ibu pergi berdua. Sandra kini berpacaran dengan Jake. Sore harinya mereka main Scrabble hingga Alan memanggil dari dalam kamar. Sandra bergegas naik untuk melihat ayahnya dan film pun berakhir. Dulu Bang Supe pernah mendapatkan SMS berantai ketika masih SMA, dan bodohnya Bang Supe percaya begitu saja. Namun setelah beberapa tahun berlalu, menanggapi hal seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia. Intinya jangan mudah percaya pada hal yang bodoh dan tak masuk akal. Hidup akan terus berjalan dengan meneruskan atau tidak pesan yang didapat. Ya, intinya seperti itulah. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.